Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Sa'labah bin Abdurrahman. Cinta itu tunduk dan patuh. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Seorang pemuda tampan, Sa'labah bin Abdurrahman, yang begitu cinta dan sangat patuh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, pemuda ini hendak pulang. Saat di perjalanan pulang, ia melewati suatu rumah yang sangat sederhana, dan kebetulan rumah tersebut terbuka pintunya. Dan tanpa sengaja, saat melintasi rumah tersebut, si pemuda menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka. Bersamaan dengan itu, ia tanpa sengaja melihat si penghuni rumah, yaitu wanita yang kebetulan keluar dari kamar mandi. Dan karena kejadian tersebut, si pemuda ini menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia lari tanpa arah sampai keluar dari kota Madinah. Ia malu atas perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia berkata, "Mataku ini tak pantas memandang wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh ini tak pantas bersanding dengan tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat Pena Pencari Hikmah, begitu besar rasa cintanya kepada baginda Nabi. Ia merasa tak tulus dalam cintanya karena ia telah melanggar apa yang dilarang oleh sang kekasih tercinta. Ia malu dan merasa tak pantas lagi bersama sang kekasih. Meskipun pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak melanggar karena ia tanpa sengaja melakukannya. Akhirnya ia bersembunyi di antara dua bukit di perbatasan kota Madinah. Setelah beberapa hari Rasulullah tak melihat si pemuda, beliau pun menanyakan kepada para sahabat, "Kemanakah si pemuda? Apakah dia sakit?" Akhirnya Rasulullah pun mengutus sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab dan seorang yang menemani untuk mencari si pemuda. Berangkatlah Sayyidina Umar pergi mencari ke tempat yang disyaratkan oleh baginda Rasul. Setelah sampai di tempat tersebut, Umar tak menemukan siapapun, yang ada hanya bukit berbatu dan hamparan padang pasir. Sayyidina Umar pun terus menyusuri padang yang menghampar, hingga tak lama mereka berdua menemukan seorang pengembala kambing. Umar pun menghampiri si pengembala dan bertanya, "Hai bapak, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri periang dan selalu tersenyum?" Si bapak ini pun menjawab, "Kami tak pernah melihat pemuda seperti yang Anda sebutkan. Ada pemuda yang biasanya ke sini untuk meminta air minum padaku. Wajahnya murung dan sering menangis. Setelah usai meminta minum, ia kembali lari ke atas bukit. Sepertinya bukan dia yang Anda cari, Tuan." "Di manakah dia, wahai pengembala? Aku ingin melihatnya," tanya Sayyidina Umar. Si pengembala pun menunjukkan tempat dia di mana si pemuda tersebut berada. Dan tak berapa lama Sayyidina Umar dan sahabatnya itu pun sampai dan bertemu dengan seorang pemuda. Dia terlihat lusuh dan menangis. Sayyidina Umar pun menyapa dan berucap salam padanya. Ketika itu, ia hendak lari, namun Sayyidina Umar memberi pengertian padanya bahwa Rasulullah mencarinya karena beberapa hari tidak melihatnya. Sambil sesenggukan, pemuda ini bertanya, "Apakah Rasulullah marah padaku? Apakah Rasulullah marah padaku atas apa yang telah aku perbuat? Aku sangat malu
dan tak pantas orang sepertiku ini berjumpa dan memandang Rasulullah. Lalu si pemuda ini terjatuh pingsan. Maka Sayyidina Umar pun membopongnya pulang, dan setelah sampai di kota Madinah, Sayyidina Umar menyampaikan bahwa Tha'labah bin Abdurrahman telah ditemukan. Beliau menceritakan perihal yang terjadi. Saat ini ia berada di rumahnya. "Apakah perlu aku memanggilnya ya Rasulullah?" tanya Sayyidina Umar. Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Umar, biar aku yang akan mendatanginya." Maka Rasulullah pun berangkat ke rumah Tha'labah, dan beberapa sahabat ikut bersama beliau. Setelah sampai di rumah Tha'labah, ternyata ia jatuh sakit. Maka Rasulullah pun menghampirinya dan meletakkan kepala Tha'labah dalam pangkuan Rasulullah. Namun Tha'labah tidak mau. "Jangan wahai Rasulullah, tak pantas kepala yang hina ini berada dalam pangkuanmu." "Ada apa denganmu wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Kemanakah beberapa hari ini engkau wahai ibni Abdurrahman?" Kemudian Tha'labah menjawab, "Betapa besar rasa cinta ini kepadamu ya Rasulullah. Namun aku merasa telah melukai perasaan Anda atas apa yang telah aku perbuat." Tha'labah pun menceritakan apa yang dia alami kepada baginda Rasul. Ketika itu Rasulullah pun tersenyum dan bangga atas cinta pemuda ini. Bersamaan dengan itu, Tha'labah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah ikut serta memandikannya dan mengkafaninya dan menjadi imam salat. Bahkan Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahat untuk memasukkan jenazahnya. Ketika itu ada kejadian yang tak seperti biasa. Saat Rasulullah ikut memikul jenazahnya, beliau berjalan dengan kaki menjingkat. Maka para sahabat heran dan bertanya, "Mengapa Anda berjalan seperti itu ya Rasul?" tanya para sahabat. "Ini semua karena jalanan ini telah sempit, dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantar jenazah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim." Sahabat pena pencari hikmah, sungguh betapa hebat dan agungnya kedudukan orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta tersebut, maka semua akan mencintainya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladaninya dan semakin bertambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.